Siap. Memberi salam. Selamat pagi Pak Adrian. Oke, selamat pagi. Silakan duduk. Sehat semuanya? Pak Andrian sudah ngajarin rangkaian listrik, seri dan paralel. Sudah atau belum? Masa? Ada tadi buku catatan kalian dari kelas 7 sampai kelas 9. Kalau kelas 7 kalau nggak salah mengenai hukum ohm ya? Iya kan? Terus kelas 8, apa kelas 8? Hah? Saklar. Kalau yang kemarin praktek kan mengenai komponen. Betul kan? Fungsi-fungsi komponen kan udah. Ilingin ya, Pandian ngajar ini materi kuliah semester 4. Kalau masuk SMK berarti kelas 2. Berarti kelas 11. Sorry ya. Langsung lompat. Jadi kalian itu mata kuliah, kalau kuliah ijazahnya ijazah SMP kan ngono kan? Ya, betul ya? Udah belum? Udah diajarin belum rangkaian listrik? Seri dan paralel. Mengenai hukum ohm. Belum kayaknya. Belum kan? Belum ya? Belum. Oke. Kita belajar dulu nih. Karena semuanya kebagian semua rangkaian listrik ini. Temanya hari ini rangkaian listrik, catatan. Mengapa kau harus belajar rangkaian listrik? Ada yang bisa jawab? Mengapa? Ada yang bisa jawab? Karena TIK berhubungan dengan listrik. Komputer loh, komputer. Emang ada komputer nggak pakai listrik? Ada? Nggak ada. Handphone aja pakai listrik, baterai. Ya kan? Hukum tahu kan hukumnya? Hukum apa? Hukum yang kita pakai kemarin apa? Hukum ohm ya? Ya. Nah ini aku jelasin dulu nih. Rumusnya apa? Ada yang masih ingat? Rumusnya apa? V sama dengan I dikali R. Masih ingat ya? Atau pura-pura ingat? Gini aja, yang mau tanya langsung aja angkat tangan ya. V itu apa? Volt. Volt itu apa artinya? Tegangan. I itu apa? Ampere. Arus. Arus apa? Arus apa? Arus listrik. R itu apa? Hambatan. R-nya itu disingkatan dari resistor. Itu kan komponen ya. Resistance. Tahanan, hambatan. Bukan tahanan di penjara maksudnya, bukan. Ini rangkaiannya kayak begini. Ini gambarnya. Ini gambar apa ini? Tahu? Ada tulisannya. ABC apa? Baterai. Ini positif, ini negatif.
Ini ada lampu. Nah. Ya kan? Jangan ada yang tulis dulu. Jangan ada yang nulis dulu. Perhatikan sini. Pertanyaannya. Tegangan itu yang mana? Tegangan itu di mana? Di baterai. Berarti ini ada tegangannya kan? Biasanya berapa? 1,5 volt. Baterai ABC, baterai jam itu loh. Tahu kan baterai jam? Siapa yang nggak tahu baterai jam? Angkat tangan. Baterai ABC nggak tahu? Berarti kalau nggak tahu nggak pernah beli di warung berarti. Kemudian ini ada arus kan ya? Ada arus kan? Arus kan nggak tahu di mana posisinya, betul? Arus itu biasanya di sini alirannya. Ini namanya I. Artinya di kabelnya. Jadi kalau ada baterai, ini misalkan baterai, kamu hubungkan ke sini nih, ini lampunya. Cara hubungannya pakai apa? Kabel kan? Ya udah, arus itu ada di kabelnya. Alirannya itu loh. Kalau ibaratnya keran air, kita mau masukkan di ember, butuh selangnya. Ngerti maksudnya? Udah Pak, sampai sini. Kalau ada selang bisa nggak? Nggak bisa. Gitu loh. Kalau pipanya di bawah, ya apa embernya di atas? Pakai apa? Pakai apa tambahannya? Ya selang toh. Bener kan? Misalnya ini keran airnya di bawah sini. Di bawah sini nih. Embernya di sini. Ya apa cara ngalirinnya? Ya selang. Gitu loh. Sama kayak ini. Butuh kabel untuk kipas angin. Coba kita cabut. Nah, mati kan? Ya apa cara ngidupinnya? Hah? Disolokin. Bukan dicolokin bahasanya. Kalau bahasa teknik namanya dihubungkan, dikoneksikan. Nah, mana lo? Ya. Ida tahu. R-nya yang mana? Ayo, angkat tangan, angkat tangan. Yang tahu, yang tahu. Yang nggak tahu, ngasih coklat ke Pandrian tadi. R itu ada di sini di lampunya. Udah? Udah? Maka muncul ini rumusnya. V sama dengan I dikali R. V, I, R. Jadi kipas ini termasuk R, hambatan. Atau R itu kita istilahkan dengan kata istilah beban. Atau bahasa Inggrisnya load. Tulis dulu. Yang online, perhatikan, tulis. Ada tuh yang online kan ini? Banyak ini yang online ini. Ada yang mau tanya sampai sini? Pernah Pandrian ajarin seperti ini? Pernah? Yang ini pernah? Yang ini sudah pernah. Yang ini pernah? Belum kan? Belum tahu. Makanya Pandrian bilang, ini semester 3 atau 4. Materinya pelajaran rangkaian listrik RL. Di SMA ada fisika. Karena di SMA nanti ada fisika. Pernah dengar istilah mapel mafia? Mafia, tahu? Apa mafia itu? Yang tahu angkat tangan, mafia. Mafia itu bukan penjahat, bukan. Mafia, nggak tahu singkatannya apa? Panjangannya. Matematika, fisika, kimia. Itu yang sulit. Makanya ada les, kursus mafia, les mapel, mafia, lengkap. Karena kesatuan. Matematika, fisika, kimia. Modar lah situ. Yang kimia banyak hafalan rumus,
Yang fisika ya sama, matematikanya ruwet. SMP nggak seberapa. Nanti waktu lanjutan SMA-nya, rumus apa iki? Nah, tak kasih tahu dulu cara ngitung yang ruwet-ruwet. Ada yang mau tanya? Nggak ada yang mau tanya? Lanjut. Perhatikan. Namanya rangkaian listrik. Sekarang tak hapus. Lihatin ini tak hapus nih. Lampunya tak hapus. Berarti putus ya. Apakah ini disebut rangkaian listrik? Tahu lagi. Apakah ini disebut rangkaian listrik? Siapa yang iya angkat tangan? Bosan ngomong iya, saya nggak ngaku. Siapa yang bilang iya? Dengarkan pertanyaannya. Lampunya tak hapus. Ya. Apakah ini rangkaian listrik? Yang iya angkat tangan. Pilihannya iya atau tidak? Ayo angkat tangan. Yang bukan angkat tangan. Ada orang apa enggak? Yang bukan angkat tangan. Ragu-ragu nggak punya pendirian. Kelas 9 harus punya pendirian. Rangkaian listrik iya atau bukan? Yang iya angkat tangan. Yang bukan angkat tangan. Oke, pertanyaannya, kalau bukan apa alasannya? Kalau bukan apa alasannya? Siapa yang bisa jawab? Langsung nilai 100 PAS. Tembak langsung. Siapa yang berani bisa jelasin? PAS langsung 100. Wes gak usah melu ujian. Langsung tak kasih 100 ke 4. Gak ada guru di sini yang berani begitu. Ayo. Yang iso jelasin kalau ini bukan rangkaian listrik. Sedetail mungkin. Tak kasih nilai 100 PAS. Gak usah belajar kan, jadi enak kan? Langsung 100 loh. Tak itu sampai 3. 3, 2, 1. Berarti Pak Andrian yang lulus 100. Gampang, gak usah mulu-mulu. Nanti wis telat, wis tak hitung sampai 3. Wis tak kasih kesempatan berapa menit tadi? 2 menit toh? Kamu gak maju-maju. Suwen. Ini kenapa bukan disebut rangkaian listrik? Jawabannya karena tidak ada bebannya. Contoh, iki tak cabut. Iki rangkaian listrik tak? Bukan, iki sumber itu stop kontak. Ini rangkaian listriknya enggak ono. Iya kan? Sekarang kalau tak pasang, jadi rangkaian listrik. Ada bebannya. Bebannya apa? Dipasangin. Ini jawabannya selesai. 100. Ya apa? Iya kan? Gampang kan? Ini kita cabut. Ya. Sama enggak seperti ini? Sama. Siapa yang bingung? Angkat tangan. Yang bingung? Bingung, Abraham? Bingung enggak? Yakin? Bingung, Lukas? Bingung? Yang bingung terus terang aja. Bingung apa enggak? Gampang kan? Ini kita pasang lagi. Jadi rangkaian listrik. Kenapa bisa ada rangkaian listrik? Pertama ada beban, lalu adanya nilai I keluar kan, arusnya ke sana ya. Listriknya ngalir ke sana. Ini lampu lagi nih. Nah, ini kan nyala lampunya. Belum tahu kasih nyala ya. Ini berarti jadi istilahnya R, beban. Sampai di sini ada yang tanya? Ada yang mau tanya? Loh, kan praktek sudah pernah kelas 7 kemarin. Yang lampu itu loh. Yang kalian rangkai lampu itu yaitu. Kelompok kemarin 2 tahun yang lalu kan. Ya wis itu prakteknya.
Loh, siapa yang kemarin nggak praktek? 2 tahun yang lalu. Praktek semua kan? Hah? Iya, ini tak jelasinnya yang praktek 2 tahun lalu itu loh. Kan 2 tahun lalu kalian yang praktek. Merangkai rangkaian listrik. Ya kan? Tak kasih kesempatan tadi jawabannya. Alah, kalau sing wani maju. Udah telat, waktunya habis, Lukas mau maju. Tadi kalau Lukas maju duluan, bener, 100 kas. Langsung Panten dimarahin nanti sama kurikulum ini. Pak, ini kok ada 100. Bener kayak gini. Sorry ya. Gak bisa. Ada yang mau tanya sampai sini? Tak berikan kesempatan. Mau tanya? Abraham? Dendi? Nelson? Rian? Mau tanya? Ngerti tak? Ngerti? Ngerti? Ya wes kalau ngerti. Sekarang yang rumit sekarang. Ini kan udah mari ya. Nah, rangkaian listrik kan dibagi menjadi berapa? 2. Oke. Ini pemasangannya secara seri atau paralel? Paralel. Kan terhubung 2 begini sama baterainya. Kalau seri kemana dia ujungnya? Nggak ada. Ya. Nah, sekarang yang kita bahas mengenai nanti beban ininya. Bertanpa baterai. Kita rangkai. Udah ya? Boleh dihapus? Udah ditulis dan digambar. Lulus dari sini mengambil apa? Kelas 9? SMK? SMA? Yang ngambil SMK coba angkat tangan ya SMK. Ambil jurusan apa SMK? Ren ngambil apa Ren? Apa? Komputer. Komputer. Oke. Terus yang depannya? Bulgaro. Sebelahnya? Melton? Otomotif. Otomotif rangkaian listrik perlu banget itu. Iya listrik. Otomotif apa? Motor atau mobil? Motor. Wah. Angel. Gampang motor itu. Aku bisa ngerancang kok. Kalau yang sulit yang mobil. Tapi duitnya lebih akeh. Kalau Pandan itu biasanya orang-orang datang ke sini servisnya nganono amplinya, perbaiki ampli power mobilnya. Atau enggak ganti lampu, modifikasi. Cuman Pandan tidak mau ikut bongkarnya. Takut gak bisa pasang. Bukan takut tidak bisa pasang, takut patah kok, cuklek. Itu kan mainnya kuncian semua, nggak ada skrupnya. Nah, dashboard loh, dashboard, bagian dashboardnya loh. Motor juga sama. Kalau motor model baru, Pandan nggak mau terima bongkarnya. Tapi kalau disuruh ngerancang masang rangkainya, ngerakit rangkaian listriknya, iso. Tapi masang body-bodinya, ngelepas bodinya orang lain. Kenapa? Karena rawan cuklek. Mainnya gini loh, kancing gini, klek gini loh, kunci begini. Ini kamu nggak ngerti cara bukanya, kamu paksa, gerak, patah. Ya apa terus ngancinginya? Kancing dilem, nggak bisa lepas lagi setelah dilem. Pandan sudah pernah nyoba motor Pandrian yang bagian depan lampu itu. Bolak-balik ganti lampu, jengkel, tak pretel sekalian. Karena udah patah. Akhirnya kan tak murmur kan, waktu itu kan lihat motor deh kan. Bagian atasnya kan tak mur ini, kan ada 2. Ya, ini tak kunci supaya gandeng. Soalnya apa? Di dalamnya itu sistemnya ini kayak gini, ini ungkit gini loh. Nah, kunci begini loh. Nah, yang ini patah.
klek, udah tahu, dia los ini. Ya apa cara ngenceng ini? Masa jalannya uglik-uglik ini? Ya kenapa sekalian mari. Jadi waktu lihat, oh hancur, cur. Nggak beli baru, kesuwen, bongkar semua. Copot aja, ganti pakai yang variasi sekalian. Iya kan? Itu loh. Oke, sekarang kita akan belajar yang pertama dulu. Rangkaian seri. Satu dulu, rangkaian seri. Saya. Mama Lena. Udah pergi nih. Rangkaian seri. Lalu yang kedua, rangkaian tulisannya gimana? P A L R A L atau R? Kelas 7 pakai R. Paralel. Kamu cari di Google. Sampai pandai Anda bingung sendiri. Iya tak? Coba cek di Google. Loh, kebenaran harus diperiksa dong. Ternyata yang betul pakai L. Ya kan? Udah? Udah catat? Yang online catat. Loh? Ya kan di YouTube. Belum tak share. Kelihatan? Kelihatan kan? Hah? Udah? Kita akan bahas yang pertama dulu. Rangkaian seri. Rangkaian seri itu kita gambar dulu, karena ini kita perlu gambar. Ini lampu. Bola lampu itu loh. Ini seri digabung. Ya. Ini baru dikasih baterainya. Nah, seperti ini. Ini kita tulis PS. PS itu artinya tegangan sumber. Voltage source. Volt source. Source itu sumber. Source. Atau gampangannya gini wis. V itu aja. Tegangan. Nggak digambar nggak apa-apa. Loh, digambar. Kalau nggak digambar kalian nggak ngerti. Ini lampu 1, lampu 2, atau gampangannya R1, R2. Kenapa kok aku nggak pakai lambang resistor? Komponen resistor? Ada yang bisa jawab? Karena supaya kita mudah, banyak orang tidak tahu komponen resistor, pakai lampu. Maka tak gambar lampu. Sama. Ingat, barang elektronik itu adalah R. Semua barang elektronik adalah R. Hambatan. Ya. Elingan itu, catat. Semua nilai R itu artinya apa tadi? Beban. Beban itu apa aja? Tape, komputer, apalagi kipas angin, mesin cuci, AC, jam dinding, itu termasuk R. Di pelajaran kuliah ini tidak pernah dibahas.
selalu dengan lambang apa? Resistor. Seperti ini. Sehingga banyak anak awam, anak umum tidak tahu. Maka tak kasih tahu yang sekarang. Wes, terang-terangan aja. Di SMK pun pasti kalian akan diberi rumus seperti ini. Nah, ini R1, ini R2. Pasti begini. Nah, percayalah. Di buku-buku, semua pasti begini. Khusus Pandrian, pakai lambang lampu. Mengapa lampu? Karena yang paling umum orang punya pasti adalah lampu. Udah. Kalau nggak ada lampu, Pandrian tidak percaya. Pasti malam hari gelap jadi rumah hantu. Kan tidak mungkin. Iya kan? Mana loh? Ngerti ya? Ya, betul nggak? Siapa yang di rumah nggak ada lampu, angkat tangan. Kalau kipas angin, masuk akal. Contoh, punya kipas anginnya rusak. Kalau lampu, Pandrian, duit nggak ada, pasti beli lampu. Percayalah. Pilih mana? Beras atau lampu? Pasti beli lampu. Kenapa? Kalau kamu masak, malam-malam nggak ada lampu iso. Maka benda yang paling pertama orang cari pasti lampu. Nggak mungkin beras. Kenapa? Kecuali siang hari. Ya, kecuali siang hari. Kalau malam, percayalah, pasti lampu. Misalnya nih ya, lampunya mati kayak gini. Nah, ya mati. Misalkan mati. Orang tua kalian masih apa? Waduh, lampunya mati. Pasti nyuruh anaknya atau enggak pergi keluar beli ke warung beli lampu pasti. Walaupun cuma ada uang 10.000, paling enggak beli yang murah lah, yang 2 watt dulu, yang kecil-kecil, benar nggak? 7.500. Padahal itu uang untuk beli makan, pasti yang dibeli pasti lampu, percayalah. Masa mau potong-potongan? Setelah lampu apa biasanya? Baru makanan. Pernah ke warkop? Lampu mati? Pernah? Ke warkop, lampunya mati. Pernah? Pernah? Weh, kamu datang ke warkop yang sudah tutup? Berarti? Kan aku tanya, warkop lampunya mati. Kamu pergi ke warkop itu? Warkop sebelah rumah. Webian, ke warkop sebelah rumah ya berarti kan numpang webi. Rumahnya tante. Ah, iya, lampunya mati. Iya, dikasih mati. Ya dikasih mati. Kalau nggak nanti diputusin sama kakak. Udah ya? Apa sih bencong? Rumusnya apa? Rumusnya apa? Dendi, rumusnya apa, Den? Ya, rumusnya apa ini? Rumus rangkaian seri. Rumus. Rumusnya untuk menghitung ini berapa? Nilai totalnya hambatan ini berapa? Ada yang tahu? Rehan tahu? Medi tahu? Kartika? Resika? Resa? Tahu? Tahu? Rumus, gak tahu tak? Blah. Rumus. Gak tahu rumusnya? I, A, I, U, I, O, A, O, U. Rumus R total sama dengan R1 ditambah R2 ditambah seterusnya. Ada di Google. Di Google ada kan? Ada. Ya wis. Betul nggak rumusnya?
Iya kan? R1, R2, R3. Apa R1, R2, R3? Ditambahnya ini loh penting. Ada tambahnya enggak? Ada. Iya, berarti R1 tambah R2 R2 tambah tambah dan seterusnya tergantung jumlah hambatannya. Ada berapa? Lampunya itu ada berapa? Nah, pertanyaan Pak Andrian. Dengarkan. Di lampu-lampu ini pemasangannya seri atau paralel? Bisa jawab benar. Ya. Nilai tugas kedua 100. Yang seri angkat tangan. Yang seri. Yang seri. Yang seri angkat tangan. Loh, nggak yakin kan? Udah yakin itu. Yang seri angkat tangan. Yang seri. Seri. Lihat bentar, rumusnya ini loh. Nah. Seri. Rian? Seri juga. Seri semuanya. Seri ya, seri. Angkat tangan kalau seri. Kamu apa? Nggak tahu. Yang jawabannya nggak tahu. Jawabanmu apa? Hah? Salah. Nanti dulu kita lihat. Udah tak catat. Seri, paralel. Cuma satu orang paralelnya. Jawabannya? Tidak tahu kan? Kita ikut nanda. Lah iya, kamu pilih mana? Seri itu paralel? Seri. Oke. Cuma satu orang yang jawabnya paralel. Ayo kita lihat. Udah jelas ya sampai sini ya? Sudah jelas ya? Cara skemanya udah tahu kan? Oke. Hapus boleh? Sekarang kita yang kedua. Contoh dulu. Contoh soal. Nomor 1, ada gambar. Ini nilainya ini 10 ohm. Ini 10 ohm. Hambatan dalam lampunya, ya. Iya. Pertanyaannya, R total sama dengan R1 ditambah R2. Berarti kita anggap aja ini R1, ini R2. Berarti sama dengan 10 ditambah 10. Sama dengan 20 ohm. Gampang bukan? Gampang. Mau catat? Berarti Pandin ingat, yang jawabannya paralel cuman Resa. Loh, nggak tahu. Kan Pandin belum bilang benar, belum bilang salah kan? Sudah? Sudah ya? Ketahuan nilai tugasnya dapat 100 nih tugas 2 nih. Dapat semua ini kecuali Resa ini. Loh, kan belum tahu, belum tentu kan? Ada di Google. Hah? Ada di Google. Kamu lihat di Google? Ikut live. Loh, kamu lihat di Google lah? Iya. Loh, berarti gagal. Salah, apa yang salah? Loh, kalau lihat di Google berarti nggak boleh. Salah
Nggak sah. Kan yang betul. Jawabanmu berarti lihat di Google tadi. Lihat di Google apakah? Nggak selesainya baru aku lihat. Ternyata. Loh, nggak boleh. Harus yakin dengan jawabannya, berarti batal. Loh, makanya kan, Pandrian tidak suruh lihat kalian di Google loh. Harus jawabannya sendiri. Walaupun jawabanmu benar atau salah, keyakinanmu sendiri tunggu gurunya yang jawab. Jangan lihat jawab di Google. Kalau berarti ketahuan, kamu berarti kerja apapun tugas kamu lihat di Google. Nah, ketahuan, ya kan? Sehingga makanya maaf kata ya, yang pinter siapa? Google-nya. Kamu harus yakin dengan dirimu dulu. Kalau sudah yakin, tunggu gurumu ngasih jawaban. Gitu. Baru boleh dibandingkan nggak? Boleh nggak? Guru boleh nggak dibandingkan dengan pihak lain? Ayo, Pandrian tanya. Guru boleh nggak? Misalnya nih Pandrian nih. Ya, ngajar kan? Kalian belum yakin. Boleh nggak lihat di Google? Boleh. Kan Pandrian sudah jawab. Ya kan? Memberikan pertanyaan dan sudah menjawabnya. Ya kan? Kalian belum yakin. Cari di Google. Bener nggak sih yang diomongi Pandrian itu? Boleh nggak? Boleh. Berarti nggak sah ya? Oh, nggak sah berarti. Oke, kita lihat sekarang yang udah jelas ini. Salah aku. Berarti nggak sah ya? Ya. Besok ini jangan lihat Google, harus yakin. Oke, yang kedua. Berarti nggak ada yang dapat nilai dong ini, kita nih. Atau dapat semua ini. Yang kedua. Persiapan rangkaian paralel. Kita lihat saudara-saudara. Skemanya ya, gambar lampu. Lampunya ada 2. Dibuka. Ngik ya. Ya kan? Ini baterainya. Misalnya positif negatif baterai ya, pakai baterai. Ini V-nya. Ini I-nya. Nah, ini rangkaiannya seperti ini. Rumus. Ini tak tulis lampu 1. Tak keluarkan lampu 2. Tak anggap ini adalah R2, ini adalah R1. Hambatan 1, hambatan 2, ya kan? Rumusnya R total sama dengan, siapa yang tahu rumusnya? Siapa yang tahu rumusnya? Tidak boleh lihat handphone. Ada yang tahu rumusnya? Tahu Reza? Enggak. Tahu? Siapa yang nggak tahu angkat tangan? Wih, tahu semua tak? Rehan langsung tanggap, angkat tangan dia. Ketika angkat tangan, yang lainnya bengong kabeh. Nggak punya pendirian, takut salah Pak. Dibilangin jangan takut salah. Yang nggak tahu jawabannya angkat tangan, yang nggak tahu jawabannya. Yang nggak tahu jawabannya semua angkat tangan. Pinter semua. Rumus. Lihat, ini ngitungnya ruwet lagi. 1. Seperbesar panjang seper R1 ditambah seper R2 dan seterusnya, ditambah lagi dan seterusnya. Jadi tergantung dari jumlah lampunya.
Nemu matematika seperti ini? Ada? Pernah diajarin? Pernah? Ada yang pernah lihat? Bu Eka, udah ngajarin matematika seperti ini? Nggak ada. Ini matematika teknik namanya. Nanti waktu SMK atau di SMA, ilmu fisika. Maming udah pernah ngajarin? Oh. Siapa yang bingung? Angkat tangan. Semuanya nggak bingung? 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 Cara jawabnya bagaimana? Ya jawabnya bagaimana ya? Dari sana ini jawabnya. Enggak, ini tak jelasin sekarang. Siap? Siap semuanya? Yang online udah siap ya? Dengarkan baik-baik. Ini cara ngitungnya. Rumus untuk skema ini kan nggak ada nilai angkanya. Maka keluar rumusnya seperti ini. Oh, udah rumusnya seperti itu. Nulisnya udah seperti ini. Kamu cari jawabannya berapa? Angkanya aja nggak ada kok ditanya angka. Iya kan? Oke. Bisa dihapus? Boleh. Boleh sekarang contoh soalnya. Ya. Contoh soal ya. Iya, Pak. Rumus sudah ya? Sudah. Tak tulis di sini contohnya. Kalau contoh R1 sama dengan, waduh. Contohnya ini mendingan pakai contoh titik 2. R1 sama dengan misalkan aja anaknya berapa ya? 10 lah. R2 sama dengan mungkin 40 lah. Puluhan semua. Langsung yang rumit sekalian karena kelas 9. Kalau yang kelas 7 sampai 8 di bawah angka 10. Tugasnya 100. Di angka 100. Oke ya. Perhatikan nih caranya nih. Jawab. Tak bagi 2 ya. Kita masukkan per satu. 1 per R1 lagi. Ya, 1 kan, tetap kan? Betul? R1-nya berapa? 10. Ditambah seberapa? 40. Sama dengan 1 per 50. Dari mana 50? Perhatikan. Pernya ada berapa? 2 kan? Tak jadi 01. Ditulis dulu. Ini teknik paling gampangannya. Sama nggak penyebutnya? Cara paling tergampang, 10 dikali 40 berapa? 400. Wes, jangan ada yang nulis dulu, stop. Jangan ada yang nulis dulu. Jangan ada yang nulis dulu, nanti nggak ngerti. 400 dari mana tadi? 10 dikali 40, 400. 400 dibagi 10. 400 dibagi 10. 40 kali 1. 40. Tanda apa ini? Plus. 400 bagi 40 berapa? 10. 10 kali 1? 10. Berarti sama dengan 40 tambah 10? 50. Per 400. 4 ya. Sampai sini dulu. Siapa yang bingung? Bingung nggak? Bingung. Makanya belajar kalau bingung. Dikandani kok. Bingung?
Yang bingung angkat tangan, yang bingung. Ada orangnya apa enggak di sini? Ya, yang bingung angkat tangan. Bingung? Ini Pandan ngajarin anak SD loh ini. Maksudnya itu dengan cara teknik ngajar kayak anak SD. Harus sampai ngerti satu persatu. Rehan, ngerti nggak? Tahu caranya? Ya, sudah menghasilkan nilai? Belum. Nilainya berapa emangnya? 1, 2, 3. Pernah lihat? Nggak pernah kan? Nggak pernah kan? Nah, baru kali ini kan? Nah iya kan tak kasih tahu. Matematika level 9. Ngarang sendiri maksudnya levelnya. Kalau tambah-tambahan, pengurangan level 1, ya kan? Perkalian level 3. Pembagian level 4. Terus ada seper-seper level 5, ya kan? Seper tambah seper, ya kan? Bener gak? Contoh kayak gini loh. Contohnya, setengah ditambah setengah. Betul? Ya kan? Kelas berapa ini? Ngawur, gak mungkin. Kelas 3 ya? Ya, betul ya? Kemudian kelas 5 SD perkalian. Betul? Kelas 5 setengah dibagi setengah. Betul enggak? Ya apa cara ngitungnya? Loh, enggak tahu ini. SD enggak lulus dah. Kok bisa naik kelas? Piye caranya kalian? Tak jawab dulu. Ini berarti jawabannya apa? 1 kali 1, 1. 2 kali 2. Gampang kan? Gampang? Oke, yang pembagian. Setengah dibalik 2/1. Berarti 2/2. Berarti sama dengan 1. Tidak percaya? 2 bagi 2? 2 bagi 2? 1. Setengah bagi setengah? Loh, kan ragu-ragu kan? Sekarang aku tanya lagi. 2 bagi 2? Rehan, 2 bagi 2? 1. Setengah bagi setengah? Loh, ragu-ragu toh. Oke, keluarkan semuanya, HP-nya, kalkulator. Wani totoan. Kalau jawaban Pandan ini benar, kalian traktir Pandan ke warkop saiki. Wani ora. Kalau salah tak traktir semuanya, makan pizza. Ayo Wani. Ayo, duduk-duduan ayo. Ayo, Wani enggak? Loh. Tulis setengah enggak tahu? Tulis gini nih, 1 bagi 2 berapa sih? 1 bagi 2 berapa? 1 bagi 2 berapa? 0,5. Coba 0,5 bagi 0,5. Gitu aja ora iso. 1. Ya kan bener jawabannya 1 kan, ket biyen. 1 kan? Iya. Ngapain bingung ngono sih? Wah, warkop iki. Loh. Kamu beli kacang, kan? Kamu kopi. Katanya lagi kerupuk, ada si permennya, kan lumayan ya. Oke, ada yang mau tanya sampai sini? Enggak ada. Kenapa ini bisa dibalik? Bukan dari dulu begitu, bukan. Emang begitu tekniknya. Lihatan. Perhatikan, kenapa bisa balik? Kalau kamu bilang ini 2 bagi 2. Kan begitu kan? Kalau kamu 2 bagi 2, 1. Ya. 1 bagi 1, 1. 1/1. Masih bisa betul ya? Masih bisa betul kan? Sekarang kalau angkanya begini. Ini 10. Dibagi
1 per, misalkan aja 5. Ayo, masa kamu 10 bagi 5? Lah 2, 1 bagi 1, 1, masa setengah? Coba, 1 per 10 dikali 5 per 1, berarti 5 dibagi 10, sama dengan 0,5. Coba hitung, nggak percaya. Cara ngitungnya, pertama, bikin dalam kurung dulu. Dalam kurung 1 dibagi 10. 1/10 itu 1 bagi 10. Lalu dibagi lagi, kurung buka lagi, 1 bagi 5. Jawabannya lah mesti 0,5. Coba, nggak percaya. Hah? Ketemu jawabannya? Berapa? Ya, iya. Cara buat di kalkulator, ini rumusnya 1/1 ya dibagi 10. Betul nggak? Ya. Lalu dibagi, buka lagi, berapa? 1 dibagi 5. Lalu sama dengan, betul nggak? Ya, Nelson. Betul ya, Nelson? Apa langsung? Langsung ya iso, tergantung kalkulatornya. Kalau yang ini, orang iso langsung. Lanjut ya. Ini aja Pak Andrea mencari ini 2 jam di kalkulatornya. Gimana caranya di kalkulator? Ternyata ada tekniknya. Oke? Bisa kita tutup? Lanjut? Lanjut apa enggak? Kan belum ketemu jawabannya berapa. Oke. Boleh tak hapus nggak ini gambar ini? Tak hapus ya. Kita pisah ke sini ya. Tak pecah. Hah? Nggak kelihatan? Ya ya. Kalau di sini silo kan? Kalau di sini kelihatan kan? Makanya tak pindah sini. Tak keluarkan ya. Sret. Nah. Iya kan? Tak keluarkan. 1/50 per 400. Lihat. Perhatikan caranya. Sama dengan, ya. Ini yang paling gampangannya. 1 dikali, ada berapa nih? 1, 2, 3. Yang ketiga naik ke atas. Seret naik ke atas menjadi 400 dibagi, keluarkan 50-nya dirubah jadi ke bawah. Tulis di kalkulator tekniknya 1, ini di kalkulatornya ya, di kalkulator kalian ya. Dibagi, buka kurung, 50 dibagi 400. Nah, ini cara di kalkulatornya. Artinya, yang dibagi dahulu adalah 50 dibagi 400. Yang di dalam kurung itu didahulukan. Setelah didahulukan, maka baru 1 dibagi ini. Kalau kamu ini tanpa dalam kurung, pengertiannya 1 dibagi 50 dibagi 400. Beda artinya. Artinya beda. Ya, maka di kalkulator, coba kita bareng-bareng hitung ya. Nanti perhatikan di kalkulator kalian. Sama dengan 400 bagi 50. 0 sama 0 coret. 1 dikali 40 bagi 5 berapa? Terus gini aja deh, coret. Ini 8, hilang ya. Ya, betul. Betul Pak, 8. Betul. Siapa yang sedang hitung di kalkulator? Udah ngitung. Betul. Di kalkulator ini kayak gini ngitungnya.
Coba hitung. Yang nggak ngerti angkat tangan. Tak jitakin satu-satu. Ini ya. Kalkulator ini. 1 dibagi dalam kurung 50 dibagi 400. Ketemunya kita lihat enter ya. 8. Berarti ini yang punya benar apa salah nih? Kalau salah bantingan. Berarti benar. Ojo langsung. Pak duit, Pak. Mencari jawaban itu Pandren butuh waktu 2 jam loh di kalkulator. Bener apa enggak cara ngitungnya? Karena kan Pandren itu butuh pembuktian juga lewat kalkulator dong. Iya kan? Jangan sampai salah. Ini kan kunci rahasianya, rumusnya. Kalau ada 3, yang di bawah itu dinaikin ke atas. Yang ini, yang bagian kedua diturunkan. Dibagi. Caranya begitu. Ini pengertiannya sama seperti pecahan. Perhatikan. Ini ya, ini sama seperti ini. 1/1 dibagi 50/400. Perang Surabaya siapa yang ikut? Foto dulu. 1 dibagi 1 sama dengan dikali 400/50. Wis mudeng. Karena 1 bagi 1 sama dengan 1, maka dihilangin. Kita jadikan angka 1. Kan begitu. Gampang kan? Gampang apa sulit? Gampang lah, Bos. Ini kok sulit, Bos. Ada yang mau tanya sampai sini? Gampang ya, Bram ya? Lukas? Gampang? Gampang apa susah? Berarti nanti kalian waktu SMA, fisika, wis iso toh? Tak kasih tahu sekarang hitungnya. Tak pakai lama. Gampang kan? Gampang emang ini doang. Ada yang mau tanya sampai sini? Medi mau tanya? Rehan mau tanya? Resa? Nanda? Nanda mau tanya apa? Nah, kalau misalnya loh, kan nggak apa-apa. Kalau nilainya yang besar itu, yang besarnya itu di atas. Yang nilai besarnya di atas. Kan darahnya Pak Andrian kalau 400. Kan 400 kan dari 10 kali 40. Enggak, maksudnya nilai 400-nya kan katanya di bawah. Tindakan ke atas. Naikin ke atas. Ya, kalau di atas. Nah, tidak bisa. Kan rumusnya begini. Cara ngitungnya. Dari mana? Ya ini tadi loh. 1/1 dibagi 50/400. Ya kan? Sama dengan 1. 1 bagi 1 sama dengan 1. Dikali, ini dibalik. Ini dibalik. Kalau di kalkulator, cara ngetiknya, ya ini tadi. 1 dibagi dalam kurung 50 dibagi 400. Tutup kurung. Artinya 50 bagi 400 itu berapa? Gitu loh, dihitung dulu. Ngerti? Setelah dihitung kan ketemu. Koma kan pasti? Koma kan? 50 bagi 400 berapa coba? Coba. 50 bagi 400 berapa? Ah. 0,125. Ya, nih, kita lihat matematikanya. 0,125. Sekarang 1 dibagi 0,125. Betul nggak 0,8? Dengan cara nulisnya. 1 dibagi 0,125. Berapa? Kalkulator betul nggak? Kok bisa Pak ini? Kalian nggak bertanya, kok bisa? Ilingen. 0,125. Ada komanya. Berarti dengan pengertian 125/1000 kan? Iya kan? 0,125. Ada 3 angka di belakang koma.
Berarti ini nolnya ada berapa? 3. Berarti 125 dibagi 1000 kan? Paham sampai sini? Kalau kita wale-wale ya ketemunya angkanya tetap sama, coba lah. Ya, Anda mengerti? Ngerti cara ngitungnya? Nggak usah dibikin pusing. Jangan bilang, oh ini biar ngono. Bukan, ini emang begini. Udah dari sananya. Mau kamu tetap bengek, ya hasilnya tetap sama begitu. Gitu loh. Beda kalau tidak ada dalam kurungnya. Nah, coba kasih nggak ada dalam kurungnya, coba. Tessa, coba kamu tulis tanpa dalam kurung. 1 bagi 50 bagi 400, hasilnya berapa? Coba tanpa dalam kurung ya. Berapa? Error. Kok error? Nol koma. Pandai pinjam dulu ya kalkulatornya ya. Ini ya. 1. Ya, 1 dibagi. Sebentar, tak bacain. 1 dibagi kira 50 dibagi 400. Kita sama dengan ya. 0,000005. Ah, sangar kan? Ini jawabannya nih tuh. Ya kan? Ini Pandai dari dulu kemarin cari cara loh. Pengen ngitungnya ini. Ternyata Google pinter ngasih tahu dia. Dibikinkan dalam kurung. Baru ketemu. Oke, jawabannya berapa tadi? 8 ohm ya. Ada yang mau tanya sampai di sini? Ingat, hambatan R satuannya apa? R satuannya apa? Lambang apa? Ohm. Kalau I lambangnya satuannya? A? Ampere. A. Kalau V? V ya? V. Oke? Bisa? Sekarang tugas buat di rumah. Nah, tadi kan ada pertanyaan. Dan tadi mana? Berarti lampu-lampu ini masangnya bagaimana? Paralel. Gak percaya? Ada berapa ini stop kontaknya? 1, 2, 3, 4. Sama semua. Sama semua. Coba kamu tambahin lagi kipas. Jadi masangnya apa dia? Udah ya, tabus ya. Lampu tak lambangkan bentuk X. X itu artinya lampu. Ini masang apa ini? Paralel atau seri? Paralel, ya. Sama enggak? Berarti lampu-lampu ini masangnya apa? Paralel. Sayangnya dia lihat di nggak yakin. Jebakan Batman. Makanya kan aku harus bilang. Kalau sama Pandai terus yakin. Aku yakin Pak. Ngono. Paralel. Udah paham belum? Ada yang masih mau tanya? Berarti semua lampu-lampu yang kalian pasang di rumah adalah paralel. Sudah. Sekarang tugas kalian. Ya, tugas dikerjakan di rumah aja.
Yang online juga pun harus nyatet. Yang panti sejahtera yang tidak masuk, banyak kan ini? Jose itu siapa lagi nih? Dona, Eski, dan lain sebagainya. Kerjakan. Nggak kerjakan, ya udah nih tugas kalian 0. Terus gitu aja loh. Gampang kan ya? Buat tabel. Tetap rangkaian paralel, bukan rangkaian seri. Kerjakan judul temanya adalah rangkaian paralel, karena ngitungnya lebih rumit. Kalau yang seri kan gampang kan nambah to. Ya kan? Kalau yang paralel, angin, bos. Ini mampu kotaknya soal ini. Nomor 1, sren. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 7 nomor. Pinjam dulu. Habis spidolnya. R1. R2. R nomor 1. Misalkan 50, 100. 30, 47. Koma-koma iki. Ano wis. Terus mari ku pira? 100, 150, 470, 47, 100, di sini 100, 220, di sini 100, kemudian di sini 56, di sini 30. Oke, kerjakan. Mampus. Soal caranya dipisah. Jadi jawabannya aja di sini. Di sini Pandai minta di dalam kotak ini cuma jawabannya aja. Caranya dipisah. Hah? Iya, tugas. Makanya tulis di buku. Cara kumpulkannya lewat Office 365. Di foto. Lihat fotonya. Hah? Ya, caranya juga di foto. Tolong lagi tugasnya yaitu dikirim dengan cara di foto. Ya, jadi kalian kerjakan di buku tulis kalian. Misalkan nomor 1 nih contoh. Cara ngerjakannya 1. R1 sama dengan 50. R2 sama dengan 100. Maka RT sama dengan rumusnya tadi dimasukkan 1/R1 ditambah 1/R2. Berarti sama dengan 1 ditambah, oh jangan gini. Oh ya, R1-nya berapa? 50. Di sini 100 sama dengan 1 besar nggak tahu 50 bagaimana? 5.000. Ya kan, tinggal dihitung. Gitu loh caranya. Ya kan? Betul nggak? Udah ya, tinggal dilanjutin caranya. Masa tak kasih tahu jalan ceritanya? Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya tugasnya? R1 nomor 1 50, 100, 30, 47, 100, 150, 470, 47,
100, 100, 220, 100, 56, 30. Uangnya lagi ngitungnya. Pandai tidak ngasih perbatasan. Mau pakai Excel boleh. Silakan buat rumusnya menggunakan Excel. Kalau bisa. Rumus sudah diajarin kan di Excel? Tulis rumus tahu kan? Sama dengan, nah tinggal masukin angka-angkanya. Kalau bisa kan begitu. Kalau nggak bisa ya udah. Mau gimana lagi? Kalau di Excel ini gampang ini. Langsung copy rumus, thread, jawaban keluar, thread, udah selesai. Tapi ingat, jangan menggunakan sistem Excel. Yang paling penting kita gunakan logika kita. Mengapa? Yang penting bukan cepatnya yang kalian cari. Tapi jalan ceritanya, caranya. Elektro, komputer, multimedia, semua otomotif, itu yang paling terpenting. Bukan cepatnya, tapi apa? Caranya. Misalkan otomotif, bagaimana ya caranya masang busi? Kalau mau cepet-cepetan ya gampang, nggak cungklek-cungklek kabel patah ya wis. Iya kan? Tapi yang paling penting cara yang terbaiknya bagaimana? Misalnya masang kapas rem tromol. Orangnya geradakan, dikencengi sampai seret. Ya orang iso mlaku rodane. Udah pernah nyoba ya? Kalau yang komputer, servis komputer, misalnya nginstal. Duh, lemot amat ini. Ngomong emosi. Lu nggak sengaja, lemot minum kopi, jengkel disiram di kopinya. Buyar laptopmu. Bukannya servis malah tambah hancur. Ingat, mengerjakan sesuatu itu bukan cepatnya, bukan cepat selesainya, tetapi apa? Caranya. Ilmunya itu diambil. Ilmu hitam. Onok mana ilmu hitam? Bingung? Ada yang mau tanya, Rehan mau tanya? Gampang kan Rehan? Aslinya gampang ini. Resa? Ulangan seri mas 100 soal paling ngejar 5 menit selesai. Coba. Ini hanya guyonan ya. 0,001 ditambah 0,1 berapa coba? Katanya gampang. Ayo berapa ini? 1 coba. 0,001 ditambah 0,1 berapa? Loh, katanya tambahan-tambahan itu gampang. Tak tes yang koma-koma ini ora iso. Atau ini nomor 1 nih. Nomor 2. 2,8 ditambah 2,7 berapa? Kalau cuma angka SD mah gampang, Rek. 5 ditambah 3 sama dengan berapa, anak-anak? 8. Ya gampang, ini mana SD kelas 1, bro. Tapi anak SD nggak pernah diajarin koma-koma kayak begini. Karena sulit ngitungnya. Ayo. Siapa ya, jawab? Rehan bisa? Medi? Nelson? Coba Kartika. Nomor 1 atau nomor 2?
Bram. Pilih nomor 1 atau nomor 2. Bisa nggak? Salah nggak apa-apa. Iya, cara sendiri. Caranya gimana? Ya wis bener lah. Ngapain susah-susah? Ya kan bener toh? Ini kan artinya kan 00 kan? Ya kan? Ini. Cara SD bro. Ya bener. 8 tambah 7 piro? 8 tambah 7 berapa? 15. Satunya naik ke atas. 5. Berarti ya udah gampang kan? Anak SD iso kok. Iya cara anak SD ini. Ngapain pakai cara aneh-aneh gitu? Kalau yang ini lain ceritanya. Beda mana? Nih ya, ini cuman tambahan aja ya, guyonan ya. Waktu kuliah itu ada istilah begini. X sama dengan A ditambah Y kuadrat. Ini contoh. Perhatikan. Nah, ini contoh. Ini namanya hanya simbol bilangan aja. Kalian nggak usah bingung di sini. Ini pelajaran kalian loh. SMP ada nggak nih? Y kuadrat, ya ada kan? Cara ngitungnya gini loh. Ya, A sama dengan 2. Y sama dengan 3. Berapakah nilai X? Masukin rumusnya. X sama dengan A-nya berapa? 2 ditambah Y kuadrat. Y kuadrat 3. 3 kuadrat. 3 kuadrat dikasih dalam kurung supaya gampang. X sama dengan 2 ditambah 3 kuadrat 3 kali 3. Berapa? 9. Berarti X sama dengan 11. Ini itu jawabannya. Sesekali lah tak kasih matematikanya Bu Eka. Dulu Panten bingung ini. Kenapa bingungnya? Karena terjebak di sini. Betul nggak? Kalian terjebak di angka-angka ini kan? Huruf ini kan? Ternyata sebenarnya nggak usah terjebak di sini. Lihat aja angkanya berapa. Boleh nggak ini tak tulis misalnya C sama dengan B ditambah Z? Boleh nggak? Boleh-boleh aja. C sama dengan 10. B sama dengan 3. Berapakah nilai Z? Ayo kita hitung. Perhatikan. C-nya 10. Berarti kita masukin 10 sama dengan B-nya 3. Ditambah Z. Iya kan? Betul? Berarti Z sama dengan 10 dikurangin sama dengan gampang kan? Boleh nggak terus? Sekarang ada lagi nih. Kalian jangan terjebak di ininya. Tapi lihat angkanya. C itu kan bilangan, simbol. Iya kan? Oh, simbolnya C. C-nya piro? 10. Oh, ngimpetin aja 10. Ngerti maksudnya? Mereka ngajarin kayak gini enggak? Hah? Loh, ngajarinnya gimana? Bingung lah. C. 10 sampai dengan 3 ditambah Z. Ini tambahan loh. Ini tambah loh. Z sama dengan
10 dikurangin 3. Betul apa salah? Bingung di sini? Bingung di sini? Yuk kita buktiin. C tidak tahu. Ya. 3 ditambah Z. Z-nya berapa? 7. Berarti sama dengan? What happened, man? Easy. Hah? Ya iyalah bahasa Jawa nggak ono. Ada bahasa Jawa. Loh, iya dah. Iya, suruh catat. Oh ya wes. Tapi kok belnya nggak bunyi ya? Wis mari jam 9 deh. Suruh catat. Ambil buku di meja. Udahlah nggak apa-apa lah. Nih, catat apa sih? Bahasa Jawa. Bahasa drama. Waduh, ya wis. Wis mari ya. Ya wis mari. Yang online ingin bertanya, berikan komentar di kolom bawah. Silakan. Bye bye.